Gadis kecil ini menemukan sebuah sarang burung yang super besar di dalam gua. Diam-diam dia memanjat. Rupanya di dalam sarang terdapat 7 anak lelaki yang tampan. Tiba-tiba salah satu dari mereka terbangun, membuka matanya dan langsung berubah menjadi seekor gagak. Gadis kecil ini bernama Danka. Sejak kecil ibunya selalu bersikap dingin kepadanya. Tidak peduli apapun yang dilakukannya, sang ibu tidak pernah memerhatikannya. Meskipun dia sengaja nakal di depan ibunya, sang ibu juga hanya terdiam. Dia sedih. Danka tidak mengerti mengapa ibunya memperlakukannya seperti itu. Akhirnya dia mengetahui sesuatu dari gadis desa setempat. Di dalam hutan ada seorang penyihir yang bisa mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia. Kemudian Danka pergi ke hutan mencari penyihir tersebut. Sang penyihir memberikan sebuah sisir dan berkata, "Kalau kamu menggunakan sisir ini untuk menyisir rambut ibumu, maka kamu akan melihat ingatan ibumu." Danka pulang. Saat tengah malam ibunya sedang tertidur pulas. Diam-diam menyisir rambut sang ibu. Kemudian dia melihat ingatan ibunya. Rupanya sebelum Danka lahir, ibunya pernah melahirkan 7 anak lelaki yang menggemaskan. Tetapi dia selalu menginginkan seorang anak perempuan. Lalu dia mengikuti perkataan penyihir, membuat roti sihir untuk membuat keinginan. Tapi siapa sangka anak-anak lelakinya berlari masuk ke dalam. Dan sang ibu lupa dengan mantranya. Tanpa sadar mengucapkan, "Saya berharap kalian semua berubah menjadi gagak." Dan akhirnya anak-anak lelakinya benar-benar berubah menjadi gagak. Danka baru mengetahui alasan mengapa selama ini ibunya sangat tersiksa. Demi membantu ibunya keluar dari trauma ini, dia mencari penyihir tersebut dan meminta cara untuk menghilangkan kutukan. Sang penyihir memberitahunya, "Kamu harus menggunakan daun jelatang untuk menjahit 7 potong baju, untuk dipakai abang-abangmu. Dengan begitu kutukan akan hilang." Dan sebelum pakaiannya selesai, Danka tidak boleh mengeluarkan satu kata pun. Danka pun mengikuti petunjuk sang penyihir, melewati gunung dan lembah dan sampai ke suatu tempat bernama Laut Hijau. Di sana dia menemukan ke-7 abangnya yang sedang tertidur pulas. Karena kutukan tersebut mereka berhenti bertumbuh. Hanya pada saat tertidur mereka bisa berubah menjadi manusia kembali. Demi segera menyelamatkan abang-abangnya. Danka mulai memetik daun jelatang dan membuat baju. Tetapi duri-duri daun jelatang melukai tubuhnya. Dia sangat kesakitan. Tetapi dukungan dari abang-abangnya membuatnya terus bertahan. Mereka juga membuatkan sebuah sarang untuknya. Segala sesuatu berjalan dengan sangat lancar. Sampai suatu hari sang pangeran muncul. Gadis ini sedang diam-diam makan jagung di ladang. Tiba-tiba seekor babi hutan berlari ke arahnya. Danka ketakutan dan berlari. Babi hutan terus mengejarnya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Danka pun terjatuh. Untung Danka tidak apa-apa. Tetapi babi hutan tersebut sekarat. Ternyata ada 2 pangeran sedang berburu di luar ladang jagung. Tetapi mereka tidak mengetahui keberadaan Danka. Melihat ajudan yang datang untuk membawa babi hutan, Danka segera kabur. Melihat di dalam ladang jagung masih ada pergerakan. Pangeran kedua mengira masih ada babi hutan, dan bersiap-siap untuk melakukan tembakan. Tiba-tiba dia diserang oleh sekelompok gagak. Pangeran tersebut menembak salah satu gagak. Melihat kejadian itu Danka segera berbalik, dan segera membawa pergi gagak yang tergeletak di tanah. Awalnya pangeran kedua berencana memberi pelajaran kepada wanita aneh ini. Tetapi dihentikan oleh pangeran pertama. Pangeran pertama adalah orang yang baik tetapi dia gagap. Danka membawa abangnya yang terluka pergi mencari sang penyihir. Nyawa abangnya pun tertolong. Pada malam hari ketika sang penyihir tertidur, Danka penasaran dan menyisir rambut sang penyihir. Dan melihat masa lalu sang penyihir. Rupanya sang penyihir adalah seorang ratu di negeri ini. Karena melahirkan seekor kucing makanya dianggap sebagai penyihir. Dia hampir dibakar mati oleh massa. Tapi akhirnya diselamatkan oleh seseorang dan belajar sihir. Keesokan harinya Danka pergi ke tepi sungai untuk menjemur daun jelatang. Dan tanpa sengaja bertemu dengan pangeran pertama yang gagap. Danka melihat pangeran pertama hatinya polos. Dengan sabar menggunakan bahasa isyarat dan memberitahu pangeran pertama. Dia menggunakan daun jelatang ini untuk membuat baju. Pada saat bersama Danka, pangeran pertama merasa sangat rileks. Dan gagapnya menjadi berkurang. Waktu kecil dikarenakan trauma makanya dia menjadi gagap.
Dan setelah itu hubungan mereka berdua semakin dekat. Tiba-tiba turun hujan deras. Demi menyelamatkan daun jelatang yang sudah dijemur kering, dia tidak peduli dengan guyuran hujan. Akibatnya kehujanan dia jatuh sakit. Danka sekarat. Abang-abangnya datang ke istana meminta bantuan pangeran pertama. Pangeran pertama segera membawa Danka ke istana untuk menjalani pengobatan, sekaligus mengangkut daun jelatangnya ke istana, agar Danka tetap bisa menjahit baju. Sang ratu marah besar setelah mengetahuinya. Dia dan pangeran kedua ingin mengusir Danka. Pangeran pertama panik, dan berteriak pada sang ratu, "Saya ingin menjaga gadis yang baik hati ini. Siapapun tidak boleh melukainya." Semua orang terkejut karena pangeran pertama tidak lagi gagap. Dan ini artinya pangeran pertama bisa menjadi pewaris tahta kerajaan. Dan kesayangan ratu sang pangeran kedua akan kehilangan kesempatan ini. Sang ratu panik. Sang ratu panik. Lalu dia menyuruh pangeran kedua berdandan seperti raja yang dulu, berdiri di luar jendela dan menakuti pangeran pertama, berusaha membuat pangeran pertama gagap lagi. Tetapi Danka si pemberani berhasil menggagalkan rencana ini. Melihat Danka yang begitu berani, pangeran pertama terharu dan segera melamarnya. Danka mengiyakannya. Dan keduanya pun segera melangsungkan pernikahan besar-besaran. Meskipun sedang melangsungkan pernikahan, Danka tetap sibuk menjahit baju. Pangeran pertama sangat mendukung pekerjaan Danka, juga sangat baik kepada ketujuh gagak. Tak lama kemudian Danka hamil anak pangeran pertama. Sang ratu yang keji menggunakan trik lama. Di saat Danka akan melahirkan, dia menyusun rencana agar pangeran pertama pergi dari istana. Malam itu sang ratu memaksa ingin menjaga Danka. Pada saat ratu tertidur, Danka yang pintar mengambil sisir dan menyisir rambutnya. Rupanya ratu yang dulu dicelakakan oleh wanita gemuk ini. Wanita gemuk ini mengganti anak sang ratu dengan seekor kucing, dan menjadikan dirinya sendiri sebagai ibu dari bayi tersebut. Akhirnya dia pun menjadi ratu. Danka sangat terkejut. Dia segera membawa bajunya dan kabur dari istana. Tetapi pada saat itu sudah waktunya bayinya lahir. Di dalam istana terdengar suara tangisan bayi. Dan sekali lagi sang ratu mengganti bayi yang baru saja lahir dengan gagak. Sang ratu menggendong bayi tersebut dan berdiri di tembok istana. Dia melihat ke bawah, dan segera melempar bayi tersebut ke bawah. Abang-abang gagak bergegas datang dan menyelamatkan bayi tersebut. Sang ratu menggunakan trik lama, menuduh Danka sebagai penyihir dan menangkapnya. Masih tersisa satu potong baju yang belum diselesaikan oleh Danka. Dia tidak bisa berbicara untuk membela diri sendiri, dan langsung dibawa untuk ke tempat eksekusi hukuman. Di dalam mobil kerangkeng dia masih tetap menjahit baju. Di saat tersisa setengah lengan yang belum terjahit, dia sudah terikat di atas tiang. Di saat kritis ini, abang-abang gagak bergegas datang. Danka segera membaca mantra, "Semoga kalian berubah menjadi manusia." Dan setelah itu abang-abangnya semua berubah menjadi manusia. Semua orang terkejut. Abang-abangnya menggendong dan melepas Danka dari tiang. Tetapi sang ratu malah menuduh Danka menggunakan ilmu sihir, dan memerintahkan para prajurit untuk membakar mati Danka dan abang-abangnya. Tepat pada saat itu pangeran pertama kembali. Danka memberitahu pangeran pertama, sang ratu bukanlah ibu kandungnya. Tetapi sang ratu menyanggah dengan tegas. Rupanya penyihir yang tinggal di hutan juga datang, dan mengembalikan bayinya kepada mereka. Sang ratu masih saja berdalih. Lalu penyihir menangkap sang ratu, dan menyuruh pangeran pertama untuk menyisir rambut sang ratu. Pangeran pertama tidak hanya menyaksikan rencana busuk sang ratu yang menukar putra mahkota, tetapi juga menyaksikan sang ratu demi menjadikan pangeran kedua menjadi raja, melempar sebongkah batu yang besar dari tembok istana ke arah pangeran pertama. Akibatnya yang terlempar malah sang raja dan mengakibatkan beliau meninggal. Dan karena trauma pangeran pertama menjadi gagap. Setelah pangeran pertama mengetahui kebenarannya, dia mengusir ratu yang licik keluar. Sang penyihir kembali menjadi ratu. Danka membawa ketujuh abangnya pulang ke rumah. Mereka masih muda seperti dulu, tetapi orang tua mereka sudah beruban, menanti selama hidup. Akhirnya mereka sekeluarga berkumpul kembali. Ini adalah film yang dibuat ulang dari dongeng Grimm. Ceritanya penuh dengan memori masa kanak-kanak, terutama di akhir film, ketika orang tua yang penuh dengan uban melihat anak-anak mereka kembali. Matanya penuh dengan air mata. Gambaran ini begitu mengharukan. Film ini sangatlah bagus. Cocok ditonton anak-anak bersama dengan orang tua. Saya adalah Lan Lan.
B1, sampai jumpa.